Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamun ala nuhin fil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, seperti yang kata Bu Kesra tadi, pada pagi hari ini kita menghirup udara segar. Ya enggak Bu ya? Mudah-mudahan udara segarnya bikin sehat. Amin. Ibu Kesraku banyak istilahnya. Dan itu. Semoga kesehatan ini dapat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di samping itu juga kita dapatkan iman yang kuat, juga Islam yang kuat. Bahkan kita harapkan iman dan Islam ini bersama kita hingga ajal menjemput. Tak dapat kita bayangkan andai iman dan Islam ini terlebih dahulu meninggalkan kita sebelum hayat meninggalkan badan ini. Na'udzubillahi min. Tak dapat kita bayangkan. Kenapa? Sebab akan tak berguna semuanya. Salat kita sia-sia, puasa kita sia-sia, infak sedekah kita sia-sia, zakat kita sia-sia, bakti kepada orang tua kita pun tidak ada gunanya. Kalaulah iman dan Islam itu sudah meninggalkan hati kita sebelum ajal. Makanya kita berharap semoga Allah tetapkan iman ini di dalam hati hingga akhir hayat kita. Lalu kita minta kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teh hafal tu. Teh hafal dah Bu. Bapak-bapak le hafal ya? Enggak. Oh ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dzikrik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas mentaatimu ya Allah. Tetapkan hatiku mengingatmu ya Allah. Tetapkan hatiku di agamamu ya Allah. Sangat baik kita doakan, apalagi sampai meneteskan air mata, ya enggak Pak ya? Yang sampai meneteskan air hidung enggak elok. Kalau yang mata rancak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dzikrik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Kemudian apalagi yang sangat kita harapkan? Kembali kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah selalu, Allahumma khatim li bi ahsanil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah. Ya. Ya Allah, sudahilah aku dari dunia ini, amal dan ajalku ya Allah, bihusnil khatimah, dengan baik kesudahan. Kiranya aku mengucapkan di akhir hayatku itu la ilaha
illallah. Man qala la ilaha illallah inda akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang membacakan, mengucapkan, mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti masuk surga. Lama tak tuh Pak Kepala Sekolah? Lama ya Pak Yong. Tapi untuk dapat itu yang harus diusahakan. Tidak bisa dengan hafal bahasa Arab saja, tidak bisa itu. Aku lah pandai bahasa Arab kayaknya. Isu aku kalau itu diajari orang, ditalkin orang, bisa aku sobut tuh. Belum tentu. Sebab Abu Jahal pandai bahasa Arab tak boh? Abu Lahab pandai bahasa Arab. Kan itu. Oleh karena itu yang bicara saat itu apa sebenarnya? Faktor dominannya adalah iman dan ketika iman dan Islam ini masih bersemayam di batin ini, tentu akan bisa dikeluarkan keluar dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah harapan. Walaupun bertahlil kita beribu-ribu, tapi kalau di sikut tidak ada yang bersemayam lewat samianya la ilaha illallah. Sampai kuat dulu. Sudah banyak mau ditutah kemana-mana puilah. Nah jangan tu je kehilangan, merepatan. Kan itu yang sangat kita tidak inginkan. Hendaknya ucapan itu elok di mulut, sabit di dalam hati. Wak nontu. Ya enggak? Ucapan baik di mulut, di hati kita pun ada dia bersemayam. Kalau sudah demikian, itulah barangkali konsep imannya. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, af'alun bil ar. Ya enggak Pak? Kaji lama kita ini. Dikelai kaji baru dah Pak. Enggak Pak? Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bertambah-tambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Menjadi umat yang meneruskan perjuangan beliau, sehingga dengan mengingat beliau cucuran air mata pun sudah kita rasakan. Ya ndak? Ketika Rasulullah disebut, rasa rindu timbul di hati. Lamanya lebih lama dari mengingat kekasih. Iya. Kalau kekasih yang diingat tak lama kemudian minta du. Iya tuh. Coba inge-ingenya. Isuk bersobok bang, dah pitih ni je tu. Tapi kalau Rasulullah kita ingat, insya Allah nanti dia ikut pula kita di akhirat. Dia syafaatkan kita dengan syafaatul uzma. Itulah yang kita harapkan sungguh. Di samping itu bernilai ibadah, ada nanti sebagai bantuannya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan bukan umatnya saja, seluruh umat mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman dengan syafaatul uzmanya. Tak dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu betapa hebatnya hari kiamat itu. Rasanya kalau minta kepada Allah, janganlah kita merasakan hari kiamat. Nah, semoga kita semua menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa memperjuangkan sunnahnya. Ini terutama saat sekarang ini. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mithli ajri syahidin. Barang siapa
yang menghidupkan sunnahku. Ketika sunnahku itu sudah mulai ditinggalkan, falahu ajru mithlu ajri syahidin, maka diberikan baginya pahala seumpama pahala orang yang mati syahid. Wah, lamanya tuh menghidupkan sunnah Rasulullah. Baik, Bapak dan Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Saat sekarang ini orang lagi berlomba-lomba berpikir supaya jadi juara. Enggak, apalagi sekolah-sekolah berpikir semaksimal mungkin supaya jadi juara. Ya Allah, saya pun melihatnya sampai terkagum-kagum saya. Iya, maaf nih Pak Kepala Sekolah, saya bukan tidak setuju, saya setuju. Sehingga di jalan tuh itu aja yang saya dengar terambek-bek. Tak begitu tanda wallahu a'lam lah itu ya. Tapi yang saya dengar sambil lewat ternyata tembek-bek. Banyak yang bek-bek kalau bahasa kami. Cuman tek-tek yang dibuatnya kan itu. Nah, berpikir supaya jadi pemenang nanti di lomba drum band. Menjelang tanggal 17 Agustus peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kemarin anak kita di pesantren minta, Pak Ete, apa itu gue spanduk kita Pak Ete. Jadi apa kira-kira bahasanya di situ Pak Ete? Ini diantaranya coba buatkan dulu. Semoga dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Indonesia makin maju. Setuju? Setuju? Indonesia makin maju. Mudah-mudahan Indonesia maju sehingga bisa bersaing dengan negara-negara superpower seperti Amerika, Rusia, di segala lini dan di segala bidang, baik sains dan teknologinya. Dan itu harapan kita. Amin ya Rabbal. Dan itu harapan kita Indonesia maju. Di tahun 2024 berharap kita lebih maju lagi. Pak Jokowi dikatakan orang presiden terbaik. Yo, setuju? Setuju melah. Ya tahap lah, pokoknya setuju lah. Ini setuju belum kita salah kok. Baik Bapak dan Ibu. Tetapi saya sangat sedih andai hanya kata maju di situ. Maju, maju dan maju. Sebab kalau maju terus tak lama kemudian akan mundur. Atau yang kedua, maju terus tak lama kedua masuk jurang tanpa rem. Betul enggak tuh? Ya kalau maju terus enggak ada remnya. Maka dari itu, nah, tolong tambah, jangan hanya maju. Indonesia makin maju dan beradab. Itu yang saya rindukan di negara ini. Itu yang saya impikan di negara ini. Apa? Bangsa Indonesia yang punya kemajuan tetapi punya adab, sopan santun, tata kromo, tata tertib. Anak yang akan membanggakan di masa datang, bangsanya akan terselamatkan. Karena dengan hebatnya akhlakul karimah atau beradab itu, rahmat pun dari Allah akan tercurah. Tapi ketika maju tanpa adab, rahmat pun akan jauh dari negara Republik Indonesia. Maka saya tekankan di pondok pesantren kita, nak, silakan maju, tapi jangan lupa beradab. Ini yang seharusnya kita pikirkan Bapak dan Ibu. Silakan mau jadi juara drum band, silakan mau jadi juara PBB, silakan mau jadi juara apapun. Tapi yang terpenting anak kita itu beradab. Itu yang sebenarnya juara, itu yang sebenarnya maju, itu yang sebenarnya
yang dimaksudkan dengan modern di dalam pandangan Islam. Barometernya apa Bapak dan Ibu? Kita lihat dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'ahu yabki qala lam lima tabaki ya Rasulullah wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala ya Bilal afala akunu 'abdan syakura wa ma lila abaki wa qad nazalat alayya al-lailata inna fi khalqis samawati wal ardi ila qawlihi faqina 'adzaban nar thumma qala wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Pada suatu malam, tepatnya waktu subuh, setelah Bilal azan waktu subuh, tiba-tiba dia melihat Rasulullah menangis. Bahkan diceritakan dalam riwayatnya Bapak dan Ibu, tangisannya Rasulullah itu sampai menetes ke tanah. Tangisannya Rasulullah. Kalaulah sudah demikian, para sahabat pun rasa segan, takut untuk bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan? Makanya Rasulullah menangis. Tapi Bilal dengan rasa kedekatannya bertanya dengan sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala lima tabaki ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah menangis? Si tangis ku Rasul, hadul waina masa. Biasanya kalau menangis itu karena sedih, tapi jangan salah, menangis karena gembira juga orang pulang naik haji menangisnya. Kenapa dia menangis? Gembira sepulangnya orang tua dia melaksanakan ibadah haji, selamat sampai ke tanah air pulangnya. Senang hatinya, terharu dia menangis. Apa bedanya air mata sedih dengan air mata terharu? Itu patut diketahui oleh muda-mudi. Bahkan ada lagi air mata pura-pura. Air mata buaya. Biasanya kalau air mata sedih itu rasanya dingin. Kalau air mata terharu rasanya agak panas. Tapi kalau air mata pura-pura tidak ada rasa. Tapi jangan puluh pacet di komokonyo. Jangan. Bahaya. Baik, kepada Ibu. Rasulullah di antara tiga air mata itu, air mata yang mana kira-kira? Yang sedihkah? Yang gembirakah? Yang manakah Bapak dan Ibu? Kalau yang pura-pura sudah pasti tidak. Yang gembira bisa jadi. Yang sedih mungkin juga. Sebab Rasulullah itu sedih, benar dan jujur. Bahkan ditanyakan oleh Jibril. Oleh Bilal tadi itu. Kenapa engkau menangis Rasul? Padahal dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Patutnya kalau sudah begini gembira. Andai malaikat Jibril datang ke kita, Ahmad Yani, mulai saat sekarang ini dosamu sudah dijamin Allah ampun yang akan datang dan yang telah lalu. Tinggallah sholat asbar. Dalam ampun pula. Allah joleh seru kau tu 100%. Iya. Andailah malaikat mengatakan itu kepada kita, barangkali sama kalau kita semua. Beda dengan Rasulullah. Sudah dapat jaminan ampun
dari Allah, dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ternyata Rasulullah jawab kepada Bilal, qala ya Bilal, apala akunu abadan syakura. Tidakkah aku suka wahai Bilal, andai Allah katakan dan sebut saya abadan syakura, hamba yang pandai berterima kasih. Inilah prestasi gemilang dari seorang hamba bak kepala. Tidak ada di atas ini lagi. Silakan jadi ustadz, silakan jadi mubalik, silakan jadi pak camat, silakan jadi wali negari, silakan jadi presiden, silakan jadi sekjen PBB. Tapi kalau tidak abadan syakura, itu akan sia-sia ustadznya, akan sia-sia mubaliknya, akan sia-sia jabatan dan kedudukan yang diembannya. Dan itu, inilah barometernya, tolak ukurnya yang dikatakan maju. Yang saya katakan tadi, maju dan berada. Abadan syakura. Mari kita berpikir, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas anak-anak kita, meningkatkan kualitas jamaah kita, supaya semuanya menuju kepada satu prestasi abadan syakura. Sampai menangis Rasulullah berpikir agar kiranya dia menjadi abadan syakura. Dan itu tidak hanya pikiran, bahkan diterjemahkan dengan perbuatannya sehari-hari. Rasulullah paling banyak ibadahnya, Rasulullah paling banyak ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi itu tidak hanya sekedar maju, tapi harus beradab. Saya bangga, saya bilang sama anak-anak kita, andai ada orang tua yang mengaku setelah anak saya sekolah di pesantren ini, yang dulunya sholatnya tinggal-tinggal, sekarang sudah mulai rutin 5 kali sehari semalam, saya bangga. Yang dulunya tak mau azan, sekarang sudah azan walaupun hanya maghrib saja. Alhamdulillah. Dan itu, apatah lagi dia katakan yang dulunya tidak banyak ngaji, sekarang rajin ngaji. Alhamdulillah. Itu yang saya maksudkan. Berarti dengan pelaksanaan itu, dia menuju kepada satu tingkat kehambaan abadan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Nah, dari itu Bapak dan Ibu, majelis taklim yang saya cintai, kiranya kita ini semua untuk berpikir ke arah itu, bahwa apapun yang kita lakukan dari segi ibadah adalah menuju satu tingkat namanya hamba yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menangis adalah ketika turun ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, yang ujungnya fakina adzabannar. Kata Rasulullah, wailun, cilaku. Siapa? Liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Mereka yang membacanya tapi tidak berpikir tentang isi dan kandungan ayat. Membaca, pandai, bahkan tidak hanya sekedar pandai, bahkan melagu, cuman tidak dipikirkan, kata Rasulullah, apa yang dia baca dan dilakukannya itu. Menangis Rasulullah disebabkan hal itu. Apa yang menyebabkan tadi itu? Orang baca Quran tapi tidak berpikir tentang isi dan kandungannya. Timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, ndak elok lo pandai baca Quran kalau ndak mengerti. Kan itu jadi ya. Jangan salah paham Bu. Jangan salah paham pula Pak. Iyo. Kalau begitu yang kuamalkan selama Ustaz sia-sialah. Tidak. Tidak.
Sebab di hadis lain Rasulullah katakan, zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'ani wassalah. Hiasilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Sholat sunat yang dimaksud dalam hadis itu. Berarti dari hadis itu membaca Quran saja, walaupun tidak memahami isi dan kandungannya, berguna. Jadi apa? Jadi hiasan rumah. Kemudian di ayat lain dinyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu ada di dalamnya syifa, obat, dan rahmat bagi orang yang beriman. Berarti baca Al-Quran menjadi obat dan dapat pula rahmat bagi orang yang beriman. Pada kesempatan ini saya kasih satu di antara sekian macam obat yang dapat dari Al-Quran. Mau ndak? Mau tidak? Mau jadi dukun sakete? Iya, dukun sakete jadinya. Iya. Itu paralu. Apa itu? Barang siapa yang menuliskan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, dengan memelihara huruf-huruf yang berlobang, mim, ya, dengan jelas lobangnya. Jangan tidak pakai lobang Pak Asbat. Ya, itu yang saya maksudkan memelihara itu. Ditulis tanpa baris pun tidak apa-apa. Ya, kalau ditambah dengan baris makin bagus. Di mana medianya? Di piring yang putih semuanya. Kalau dapat jangan sampai ada bunga di dalamnya. Kan lepir yang putih itu duralek kamu apa? Ya. Tidak babungo bukan serang. Ah, itu nanda paling rancak. Ah, tulislah dengan apa? Sipidol merah. Kan ada yang dua ujung tuh Pak Izan. Ya, ada yang hitam, ada yang merah. Yang merah pula. Dengan itu ditulis. Setelah ditulis surat Al-Fatihah dan sempurna, seduhlah dia dengan air putih. Seduh dengan air putih. Aduk sampai melebur. Agak sirah warnanya, agak merah warnanya. Dan minumkanlah itu kepada anak kita yang sedang linglung pikirannya. Sedang linglung. Ba, aku bisa linglung. Dek PTC. Tahu PTC, Bu? Hah? Si Yaya tahu nih tuh PTC. Putus cin. Iyo bahaya PTC itu Pak Guru. Iyo. Patang tuh dek PTC. Diambil tali Pak Guru. Wayunnya. Innalillah. PTC itu Bu, jangan dianggap sepele PTC kok. Iya, diambil tali wayun, innalillah, itu iramanya. Meninggal, bunuh diri Pak, gantung diri. Kalau tanpa anak kita mode itu, acubola bausau. Dengan izin Allah, akan lurus hatinya, akan lurus otaknya, akan lurus pandangannya dan juga pemikirannya. Insya Allah dengan izin Allah. Iya. Awaklah mengamalkanku, alhamdulillah. Nah, supaya terkesan menjadi dukun sakete, wait modeko dulu. Supaya dukun sakete kan. Pertama, ambil air itu, coba diusap kamu dulu. Setelah diminum kok. Minum seketek, sudah itu selebihnya usap ke muka. Sudah itu boleh usap ke belakang kok. Apa namanya isan kok? Hah? Punuk kok. Udua. Ayo. Ah, usap kemari. Sudah itu dan ketiga usap ke dado yang sebelah kiri. Sebelah tidak.
Tompeknya jantung. Insya Allah, dengan izin Allah, dia akan sembuh. Tanpa anak-anak kita, dek tadi itu, atau dek putus sekolah, atau tidak bisa menyambung, macam-macam lah penyebabnya ya. Insya Allah, dengan izin Allah. Saya sudah amalkan dan saya buat kepada orang lain. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Tapi jangan sampai buka praktek buka serayong. Buka praktek. Tersaingi Ahmad Yani jadinya. Jangan sampai. Bapak dan Ibu, yang kita maksudkan di sini, ketika orang baca dan tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, membuat Rasulullah menangis. Kenapa? Dengan sebab itu akan dia tinggalkan ajaran Al-Quran, diganti dengan ajaran yang lain. Kan begitu? Itu yang menjadi masalah. Andailah ayat Al-Quran itu dia pikirkan, dia cari maknanya, dia cari pengertiannya, dan dia amalkan. Jadilah ia orang yang Qur'ani, tidak hanya baca tapi mengamalkannya. Jadikan Al-Quran sebagai imamnya. Ini yang menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka ini Bapak dan Ibu, saya pribadi membuka pengajian tafsir. Sampai kinilah 2 majelis tafsir kita. Pertama di pondok pesantren sendiri, namanya Majelis Tafsir Quran Darun Nahdah. Itu kebanyakan pesertanya santriwan-santriwati kita. Yang kedua, majelis tafsir Quran Nurul Quran Tanjung Aro 2. Telah berjalan ke 8 tahun. Masuk 8 tahun? 7 tahun lah selesai. Aku masuk ke 8 tahun. Jamaahnya tidak pernah tambah-tambah. Saya sampaikan kepada jamaah, ajaklah yang lain dulu. Sudah Buya, sudah Ustadz, kami sudah ajak yang lain supaya ikut bersama kita. Tapi jawabannya modeliku Ustadz. Apa jawabannya Bu? Na adungi saja natara malkun do pegut manambai manimu. Yang tahu itu saja lu amal, kalau kena bertambah pula leh. Bertambah boleh isu pertanyaan di hari kiamat keceknya. Bila hal itu ada di dalam hati Bapak dan Ibu, tersirat seperti itu, sadarlah bahwa kamu sudah masuk dalam jeratnya setan. Seolah-olah kau dibuatnya orang yang rendah hati. Itu jerat setan itu. Kenapa? Karena dia tidak ingin manusia ini berilmu. Yang paling dibencinya di antara manusia itu yang lebih dibencinya adalah orang yang berilmu. Dia ikut penyebabnya maka keluarnya dari sarung. Paling berilmu, maka segala upaya setan dan juga yang lainnya, baik dari setan manusia maupun setan jin, berupaya menggagalkan setiap orang yang menuju ke majelis taklim. Salah satunya jerat yang mereka tebarkan, itulah penyadaran tadi itu. Yang ado sajo nandapik sajo alun tak amalkan. Nak bertambah puluh le tambah borek pertanyaan. Iyo, tidak jadi poin. Itu sudah kena. Kami juga ustadz-ustadz sering seperti itu Bapak dan Ibu. Dek berpikir kepada ayat kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang berkata tapi tidak mengamalkannya. Sehingga banyak para ustadz berpegang ke situ. Inyo tahu, inyo mengerti,
inyo paham dek takut tadi itu ndomo menyampaikan kepada masyarakat. Apa hukumnya? Salahnya. Walaupun terasanya merasa rendah hati. Makanya kata Imam Syafi'i, itu bukan barometer, tetapi itu adalah yang harus dihayati seorang ustaz, seorang mubalik untuk lebih hati-hati. Silakan sampaikan, kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun dia sepotong ayat. Tidak harus bisa dulu diamalkan baru disampaikan. Baik, kembali kita kepada kaji tadi. Rasulullah menangis ketika ada yang baca Quran tapi tidak pernah memaknainya. Kalaulah itu rasa sedihnya Rasulullah, tentu kejadiannya ada pada kita umatnya. Mari kita benahi itu. Dengan apa? Mari belajar Al-Quran. Melalui apa? Melalui majelis-majelis tafsir. Insya Allah di situ akan terasa di mana Al-Quran itu bicara langsung kepada kita. Kalau Ustadz ceramah paling sepotong, 2 potong ayat, 3 potong ayat, tambah hadis, sudah selesai. Tapi pernahkah kita terasa atau merasakan Al-Quran itu ngomong langsung kepada kita? Padahal ayat sudah tidak turun lagi. Caranya inilah Bapak dan Ibu. Supaya apa? Ada kemajuan kita yang beradab, ini yang kita maksud. Dan itu bukan hanya maju, tapi beradab. Kualitas kita, kualitas yang Quran. Itu harapan kita. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat kita diberikan oleh Allah pemahaman dan pengertian yang baik. Dan kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.